Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Mei 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dikabarkan hilang saat berkebun, nenek 70 tahun di Ambon ditemukan selamat. Sempat dikabarkan hilang sejak Senin 29 Mei 2023 kemarin, seorang nenek berusia 70 tahun, warga Dusun Masisi, Desa Hatiwe, Kecamatan Teluk Ambon akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Nenek Oncole ditemukan tim SAR gabungan di area hutan Dusun Masisi, Desa Hatiwe Besar, Selasa 30 Mei 2023, sekitar pukul 10 pagi. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyebutkan bahwa pada Senin malam sekitar pukul setengah 10 malam, Komen Center Kantor SAR Ambon menerima informasi dari Karel yang melaporkan bahwa sekitar pukul 3 sore, Nenek Oncole pergi ke kebun di Dusun Masisi, Desa Hatiwe Besar. Namun hingga malam hari belum juga kembali. Mendapati informasi tersebut, Tribuners, pukul setengah 9 malam, satu tim rescue kantor SAR Ambon diberangkatkan menuju lokasi kejadian arah timur dari kantor SAR Ambon. Lanjut dikatakan pada pukul Selasa pagi tadi proses pencarian kembali dilakukan dan akhirnya pada pukul 10 pagi, Nenek Oncole berhasil ditemukan dengan selamat. Saat ini korban sudah dievakuasi ke rumah keluarga untuk mendapat perawatan. Dan dengan ditemukan korban, maka operasi SAR resmi ditutup. Onco! Terima SK perpanjangan jabatan, ini arahan Murad untuk penjabat Bupati SBB, Buru, dan Wali Kota Ambon. 3 penjabat di Maluku resmi menerima surat keputusan atau SK perpanjangan jabatan Senin 29 Mei 2023. Ketiganya yakni penjabat Bupati Seram Bagian Barat atau SBB, Andi Chandra Asadudin, dengan surat keputusan Mendagri Jalaluddin Salampesi sebagai penjabat Bupati Buru, serta penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Penyerahan SK berlangsung di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan ketiganya harus lebih fokus memperbaiki capaian daerah, termasuk melanjutkan pembangunan yang telah ditargetkan. Ditegaskannya Tribuners, ketiganya harus berbenah diri dari masa kepemimpinan sebelumnya. Ruben ini anak polisi, sekretaris kita ikut pilkada itu 2018, tapi dihitung masa pelantikan kita kapan berakhirnya 2 tahun. Tadi subuh saya sudah bicara dengan Mendagri tentang isu bahwa saya dan Pak Orno itu September, padahal Pak Orno belum perbaiki rehab rumahnya yang D3, kalau saya kan sudah tidak di rumah saya. Ini Pak Orno, sekarang diatur daripada September nanti kita tunggu. Kita lihat bisa tiba-tiba Pak Orno. Serta beserta. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Gubernur Maluku lantik Ruben Moriol Kosu pimpin Tanimbar hingga 2024. Gubernur Maluku Murad Ismail resmi melantik Ruben Benharpioto Mariol Kosu sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Senin 29 Mei 2023. Moriol Kosu akan menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar hingga tahun 2024 mendatang. Pelantikan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar itu berdasarkan surat keputusan nomor 100.2.1.3
garis datar 1204 tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 dan berlangsung di kantor Gubernur Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan salah satu tugas penjabat berdasarkan keputusan Mendagri yakni memfasilitasi dan mensukseskan agenda pemilu dan pilkada, termasuk kebijakan netralitas para sitis negara di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Lanjutnya, 8 arahan Presiden yang telah diutarakan sebelumnya juga harus menjadi fokus utama penjabat. Di antaranya pengendalian inflasi, penurunan stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, menggunakan investasi belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu dan pilkada tahun 2024. Murad menambahkan ia akan mengevaluasi kinerja para penjabat yang baru dilantik dan diperpanjang masa jabatan itu. Diketahui dalam pelantikan tersebut juga diserahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan masa jabatan Bupati Seram Bagian Barat atau SBB Andi Chandra Asadudin, Jalaluddin Salampesi sebagai Bupati Buru dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Harus melaporkan saya dan kalau tidak Tribuners, keberadaan PT Spice Island Maluku di negeri Kawa berdampak positif. Kepala Persekutuan Teritorial Genealogis atau SOA Nurwe, Anwar Latumakulita, memastikan keberadaan PT Spice Island Maluku atau SIM turut memberi dampak positif bagi generasi muda di negeri Kawa. Pasalnya, sebelum adanya PT SIM, Kawa dikenal sebagai daerah dengan tingkat kenakalan hampir mencapai 70%, yang artinya stabilitas Kamtipmas mudah terganggu. Selain dari berdampak terhadap sisi Kamtipmas, perekonomian sekaligus pendapatan masyarakat meningkat pesat. Untuk itu, upaya-upaya mengganggu seluruh aktivitas perkebunan akan berdampak negatif terhadap segala sesuatu yang telah diperoleh masyarakat. Diberitakan persoalan gugatan tanah seluas 70 hektar yang dilakukan oleh warga Dusun Pohon Batu ditangani Pengadilan Negeri Dataran Honipopu. Diketahui sampai kini permintaan bukti penyerahan kepemilikan tanah dari SOA Nurwe dan Eli terhadap warga Dusun Pohon Batu belum diberikan. Dan sesudah bisa apa masuk, sebelum itu Kawa ini dikenal dengan angka kenakalan itu mungkin di atas 70. Itu untuk generasi muda. Dan perkembangan ekonomi juga itu rata-rata pendapatan per kapita itu masyarakat itu di bawah minim. Namun dengan adanya kehadiran Abaka yang sampai hari ini sudah merekrut tenaga kerja kurang lebih 200 orang ini, yang pertama putaran ekonomi untuk masyarakat Kawa akan ada perubahan karena pendapatan per orang untuk pisang Abaka itu 3 juta per hari. Sehingga ada perubahan. Bahkan perubahan yang sangat besar itu tentang angka kriminal negeri Kawa. Yang selama ini dikenal di Kabupaten Kawa adalah negeri mungkin sering-sering berkelahi. Dengan ada pisang Abaka, hal semacam itu dengan sendirinya hilang. Itu yang sisi baiknya. Dan kami dari selaku tokoh masyarakat negeri Kawa sangat mengucapkan terima kasih dengan kehadiran pisang Abaka di negeri Kawa. Kita ke berita lainnya, Tribuners mengaku tak pernah diberitahukan soal Eli dan Nurwe sebut bohong. Sesuai surat rekomendasi penyesuaian tata ruang nomor 600-Rek-V-2021, poin 4 menegaskan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan diharapkan pihak pelaksana
yang dalam hal ini PT Spice Island Maluku dapat berkoordinasi, yakni koordinasi dengan pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya untuk pembahasan dan pengalihan kepemilikan hak atas lahan agar tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Merujuk poin ini, Tribuners, penggugat lakukan penolakan aktivitas PT Spice Island Maluku atau SIM di Negeri Kawa, Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB. Menanggapi hal itu, Kepala Persekutuan Teritorial Genealogis atau SOA Norway, Anwar Latumakulita, mengatakan sebelum PT SIM beroperasi, sudah dilaksanakan pertemuan sebanyak 3 kali. Langkah itu pun melibatkan seluruh organisasi pimpinan daerah atau OPD dimulai dari pemerintah daerah, DPRD, kecamatan, dan lain sebagainya. Ia menerangkan undangan tersebut disampaikan kepada pihak Dusun Pohon Batu untuk menyampaikan tujuan dan manfaat dari investasi perusahaan di sini. Usai pertemuan dengan DPRD, ada 3 kesepakatan yang dilahirkan dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. Forum setuju SOA itu poin pertama. Poin yang kedua, SOA dan perusahaan harus mengidentifikasi lahan-lahan masyarakat Pohon Batu. Poin itu sudah terrealisasi. Poin ketiga, masyarakat Pohon Batu harus memberikan bukti surat kepemilikan kepada pemerintah Negeri Kawa dan SOA untuk menindaklanjuti tentang surat pemilikan secara sah ataupun tidak sah. Ada surat kembali dari SOA menyurati pemerintah Negeri Kawa ke pemerintah dusun, tembisan bupati DPR, camat, semua instansi pemerintah satu kabupaten SPB bahwa menindaklanjuti tanggal sekian sampai hari ini masyarakat Pohon Batu tidak menyelesaikan sesuatu, maka pihak SOA telah melaksanakan penggusuran sesuai dengan kontrak kesepakatan. Surat pun kita lanjut sampai ke bupati, ketua DPR, Polres dan segala macam instansi kabupaten. Kita dari SOA pemerintah negeri izin siap memberikan ruang bagi mereka 50 meter daripada jalan dan tanaman itu dilindungi apabila mereka melestari kayu. Baik Tribuners, tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Mei 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.